Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi materi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita selama di rumah ini. Walaupun persiapannya seadanya, mudah-mudahan bisa disampaikan dan bisa diterima dengan baik, dan yang paling penting mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tanpa berlama-lama lagi, mohon maaf ini ya, belakangnya berantakan karena kita syutingnya di kamar sambil jagain anak tidur. Sebelah sini ada anak yang sedang tidur. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana sih cara membuat anak-anak tetap happy dan selama pembelajaran di rumah, dan bagaimana kita sebagai orang tua juga biar ikutan happy, jangan jadi ikutan stres. Tapi sebenarnya yang bikin stres duluan anak-anak atau justru kita sih? Kita bahas sama-sama bagaimana tipsnya untuk melewati saat-saat demikian. Oke, jadi judul kali ini adalah How to Keep Your Kids Happy During Pandemic and Also You, karena kita juga harus tetap happy, kita juga harus tetap bergembira selama masa-masa seperti ini. Oke, belakangan ini tinggal di rumah, beraktivitas dari rumah itu merupakan hal yang menjadi rutinitas kita terbaru mungkin ya. Jadi diam di rumah itu adalah hal yang sangat normal. Nah, ketika diam di rumah ini banyak sekali hal yang berubah. Yang pertama, mungkin yang punya anak sekolah yang paling kerasa adalah anak belajar di rumah. Kemudian kita nih yang bekerja, ibu-ibu wanita karir, ibu-ibu guru, juga teman-teman semua di sini tiba-tiba harus ngantor dari rumah atau bekerja dari rumah. Selanjutnya, yang tidak kalah cukup memusingkan, asisten rumah tangga juga terpaksa kita liburkan. Dengan perubahan yang cukup banyak ini, sebagai ibu, sebagai orang tua, kita harus bisa menjadi caregiver, kita juga harus bisa jadi guru, kita juga harus menjadi teman bermain bagi anak-anak, juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Pusing banget, akhirnya kita lelah, kita capek, dan kita tahu sendiri kalau kita capek atau lelah, ujung-ujungnya adalah emosian. Nah, gimana dong kalau emosian? Auranya tuh negatif, sementara anak-anak tuh sangat sensitif dengan hal-hal demikian. Kalau orang tuanya emosian, labil, gimana dong anaknya? Sementara kematangan emosi yang baik akan membangun anak memiliki kematangan emosi yang baik pula. Dan kita tidak sebentar loh di rumah ini. Untuk waktu yang belum bisa dipastikan kapan kita akan beraktivitas normal lagi, kembali bekerja, sekolah, di kantor dan di luar dan di sekolah. Kemudian selain itu, masalah yang muncul adalah tidak semua anak bisa mengekspresikan emosi dengan baik. Sementara untuk bisa tumbuh menjadi anak yang sehat secara emosi, orang tua harus paham bagaimana bahasa emosi anak. Terus apa yang bisa kita lakukan di rumah kalau begitu? Capek. Teman-teman bisa dilihat di sini ada berbagai emoticon yang sudah umum sekali kita lihat ya. Ada senang, ada sedih, ada gembira, ada terkejut, ada bete, ada macam-macam lah ya, ini ada banyak. Nah, sebetulnya, sebelum itu saya akan membahas dulu emosi. Apa sih emosi itu dan bagaimana? Jadi, menurut Daniel Goleman, emosi itu merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.
Jadi singkatnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak. Pada dasarnya ada 6 emosi dasar menurut Paul Ekman. Yang pertama adalah bahagia, marah, takut, terkejut, jijik, dan sedih. Begitu. Jadi tadi itu ya, jadi singkatnya emosi itu dorongan untuk bertindak. Tindakannya seperti apa ya didasari dengan apa yang mereka rasakan. Kemudian bagaimana bentuknya ya, kita secara naluriah, secara fitrahnya punya 6 emosi dasar, yaitu tadi bahagia, marah, takut, sedih, jijik, dan terkejut. Oke, sebelumnya juga kita harus tahu dari mana sih kita mempelajari emosi. Ada 2 cara kita mempelajari emosi. Yang pertama adalah nature, yang kedua adalah nurture. Jadi kalau nature itu secara spontan dikeluarkan oleh anak dari sejak lahir. Misalnya reaksi nangis saat bayi ketika ada keadaan yang kurang nyaman. Lapar, kurang nyaman kan, dia nangis. Popoknya basah atau kotor, tidak nyaman, dia pun menangis. Bosan, pengen digendong, dia pun menangis. Nah itu tuh emosi menangis, marah itu sifatnya nature. Kemudian ada yang nurture. Kalau nurture itu dipelajari dari lingkungan sekitarnya melalui proses imitasi dan belajar. Misalnya nih, anak yang setiap ada keinginan dia menangis dan kita sebagai orang tuanya jengkel, akhirnya kita turutin tuh kemauannya. Dia mempelajari kalau misalnya menangis adalah senjata untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu yang namanya nurture. Oke, selanjutnya nih, tahapan perkembangan emosi ini menurut Harlock, teorinya dipaparkan tahun 1980. Berapa tahun yang lalu ya berarti ya? 40 tahun yang lalu, betul. Tapi sampai sekarang masih dijadikan dasar tahapan perkembangan emosi untuk kita menentukan asesmen biasanya di sekolah. Saya bahas sedikit saja. Yang pertama, bayi usia 0-2 tahun itu tuh cuman tahu emosi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Itu juga gampang banget hilangnya. 1 menit dia bisa ketawa-ketawa, 1 menit tiba-tiba sedih. Jadi kalau yang kematangan emosinya masih kayak gitu, itu sama kayak bayi usia 0-2 tahun, kayak Naya ya. Kemudian anak awal itu usia 2-6 tahun, masa ledakan emosi yang sangat kuat karena fokus pada diri sendiri, egosentris, sulit untuk dibimbing dan diarahkan. Kita di sekolah kenalnya dengan fase aku. Ibu-ibu guru TK pasti paham sekali dengan kondisi seperti ini. Kemudian ini usia SD, anak akhir usia 6-11 tahun, 10 atau 11 tahun, mulai ada keinginan untuk mengontrol emosi yang tidak diterima secara sosial. Jadi dia udah tahu nih kalau misalnya aku yang ngambek atau ngamuk juga nggak akan diberikan perhatian, ya udah lebih baik seperti apa. Dia sudah bisa seperti itu di usia tahapan ketiga ini, di usia 6 tahun sampai 10 atau 11 tahun. Kemudian remaja awal. Di remaja awal ini hampir sama sih kayak anak akhir, cuman kayak lebih kompleks mungkin ya, karena mereka sudah masuk preteen, sudah masuk remaja juga, bahkan usia 15, 16, 16 tahun. Jadi triggernya itu pada perlakuan yang diterima dari lingkungan, seperti dibandingkan, diperlakukan tidak adil, ejekan dan pujian. Makanya anak-anak remaja ini sangat butuh pengakuan, ya kan ya? Kita juga mungkin waktu remaja seperti itu, sangat butuh pengakuan. Makanya kita tuh dulu lebih nyaman main tuh geng-gengan, terus merasa tidak nyaman ketika ada yang berbeda dengan teman, berusaha untuk seragam dengan yang lain. Itu sangat wajar karena memang pada fasenya seperti itu. Kemudian remaja akhir, usia 17 sampai 21 atau 22 tahun. Ini nih sudah lebih stabil, lebih dapat mengungkapkan emosi secara lebih baik. Nah, si tahap perkembangan emosi menurut Harlock ini secara umumnya, karena pada hakikatnya kematangan emosi setiap anak akan sangat berbeda. Ada banyak sekali hal yang menyebabkan mengapa kematangan emosi anak yang satu berbeda dengan anak yang lain. Jadi ada kurang lebih 6 hal yang mempengaruhi perkembangan emosi seorang anak.
Yang pertama adalah usia, jelas ya, tertera di sini menurut teorinya Harlock. Kemudian kondisi fisiologis, pola asuh orang tua, jenis kelamin dan lingkungannya itu akan akan menjadikan anak itu mempunyai kematangan emosi yang berbeda-beda setiap orang. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencapai kematangan emosi menurut Daniel Goleman? Pertama, kita harus untuk mencapai kematangan emosi harus mengenali emosi diri sendiri. Jadi harus tahu ini marah, ini kesel, ini saya kaget, ini saya kecewa, itu harus bisa dulu. Baru nanti kita bisa mengelola emosinya. Ketika marah, saya akan alihkan seperti apa. Ketika marah, apa yang akan saya lakukan. Kemudian mampu memotivasi diri sendiri. Ini udah lebih jago lagi ya, bisa memotivasi diri sendiri. Selanjutnya, mampu mengenali emosi orang lain. Ini hal yang sangat penting ketika berinteraksi dengan orang lain. Penting juga ketika teman-teman di sini yang biasa bekerja secara teamwork di kelas. Harus kenal kan ya emosi, ini partner lagi oke nggak ya untuk kita ajakin kerja begini, atau mungkin ke orang tua ini selama PJJ ini oke nggak ya kalau misalnya kita memberikan tugas seperti ini, apakah memberatkan, apakah mereka senang atau seperti apa. Kalau nggak punya kemampuan ini, ya bisa dibayangkan sendiri akan seperti apa situasinya. Selanjutnya, mampu membina hubungan dengan orang lain gitu. Jadi dengan kematangan emosi, kita akan dapat membina hubungan dengan orang lain in a good way. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara melatih emosi? Yang pertama 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 di sini. Yang pertama, kenalkan dan damai emosi. Ya. Kita nih kadang-kadang suka skip proses yang ini. Kita suka menganggap kalau anak-anak adalah manusia mini. Padahal mereka itu sedang banyak sekali memerlukan input. Nggak bisa dibiarin belajar sendiri aja. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengenalkan nama-nama emosi sejak dini. Misalnya saat anak menangis karena kehilangan benda kesayangannya, kita bisa mengatakan, pasti rasanya sedih banget ya kalau benda yang kita sukai itu hilang. Atau ketika berantem dengan kakaknya, pasti adik sedih banget ya berantem sama kakak, apalagi dipukul. Bunda tahu rasanya seperti apa. Itu jadi kita mengenalkan kalau yang seperti ini tuh namanya kesal, yang ini tuh marah, yang ini tuh sedih. Pasti senang sekali ya ayah beliin es krim tadi pulang dari kantor. Diberikan nama emosi-emosi yang mereka rasakan. Selanjutnya setelah itu yang nomor 2 adalah pupuk keyakinan anak atas penerimaan orang tua terhadap emosi yang diekspresikan anak. Jadi ketika misalnya ketika tantrum, anak diberikan waktu untuk menenangkan diri dahulu, dan kita tahu kalau dia sedang marah, kita tahu dia sedang merasa tidak setuju. Jadi kita kasih dia waktu untuk menenangkan diri. Ketika sudah tenang, kita peluk kembali anak kita samperin lagi apa yang sudah terjadi gitu. Kadang-kadang ketika anak tantrum, kita mengedepankan emosi ikut marah juga. Atau jangankan tantrum deh, saya sendiri kalau anak saya susah makan, itu tuh awal-awal tuh suka kebawa emosi dan rasanya pengen marah gitu. Padahal si ekspresi emosi yang dia tunjukkan harus kita terima dan kita validasi kalau itu adalah hal yang wajar. Selanjutnya, kita sebagai orang tua juga harus konsisten dan jelas. Jadi kita harus konsisten menunjukkan kepada anak sikap seperti apa yang kita terima dan kita tidak terima. Misalnya hari ini anaknya ngambek-ngambek, kita nggak terima itu anak ngambek, tapi besoknya anak ngambek, kita biasa aja karena ada beberapa faktor pendukungnya. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi ketika kita memberikan batasan, pada situasi apapun batasan-batasan itu tidak bisa dilanggar dan harus konsisten.
Jadi konsisten dan kejelasan atas sikap yang diterima atau diterima ketika anak sedang mengeluarkan emosinya. Setelah itu kita juga harus memberikan feedback atas perilaku emosi yang tidak kita setujui. Misalnya anak nih marah terus lempar barang sampai rusak. Kita boleh menyampaikan, mama nggak suka ya kamu lempar barang ketika marah. Itu kita boleh sampaikan. Anak harus tahu kalau kita merasa tidak nyaman dengan perilaku emosi yang tidak bisa diterima oleh norma-norma umum. Selanjutnya, setelah itu kita harus memberikan pilihan, karena ketika anak menunjukkan perilaku emosi yang negatif seperti marah, kesal, atau tantrum tuh ya, kita berikan pilihan. Bagaimana caranya ya? Di saat itu ketika anak nangis jerit-jerit ya nggak bisa, kita harus menunggu tenang. Dan ketika dalam keseharian kita bisa menceritakan apa yang bisa kita lakukan ketika ekspresi emosi itu muncul. Misalnya ketika marah tuh apa yang bisa dilakukan, ketika sedih sama teman dijahatin apa yang bisa kita lakukan. Berikanlah pilihan-pilihan yang variatif yang bisa diambil oleh anak seperti itu. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah berempati. Kadang-kadang kita sendiri tidak berempati kepada anak kita, jadi dari mana dia akan belajar berempati? Penting sekali untuk orang tua berempati pada perasaan anak. Kemudian kita juga harus melatih anak untuk berempati kepada orang lain. Misalnya ketika dia berkonflik dengan kakaknya, pukul kakaknya, kita harus menyampaikan bahwa hal itu tidak menyenangkan dan bagaimana perasaan kamu ketika diperlakukan demikian. Hal-hal demikian itu dipercaya dapat meningkatkan atau mengenalkan atau mengajak anak untuk bisa berempati. Nah, selanjutnya nih ada selama kita di rumah, selama anak-anak belajar di rumah, kalau misalnya nggak happy mengerjakannya, kan berarti pekerjaan tidak akan selesai dengan baik. Nah, bagaimana sih caranya biar anak-anak tetap happy ketika berkegiatan di rumah? Karena kita pasti sepakat bahwa kalau anak happy, orang tua juga ikut happy, semua pekerjaan berjalan dengan lancar. Di sini saya akan mencoba memberikan beberapa tips bagaimana cara membuat anak-anak tetap bahagia ketika belajar di rumah. Yang sekarang sudah masuk pekan ke-8 ya, udah kerasa, udah cukup lama. Oke. Ini ada beberapa hal yang kita sebagai orang tua bisa terapkan di rumah. Jadi ketika di rumah ada banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, dan saya yakin tugas di sekolah itu cukup membuat orang tua pusing, cukup membuat orang tua tertekan, karena setiap harinya harus ngapain lagi ya ini besok ya, ada tugas apa lagi ya, aduh ini anak bisa nggak ya besok ikutin ya sesuai sama tuntutan yang diminta sekolah apa enggak ya gitu. Jadi yang pertama adalah sesuaikan ekspektasi. Kita jangan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita jangan menganggap anak-anak sebagai miniatur dari kita, tidak seperti itu. Jadi sesuaikan ekspektasi dengan kondisi anak pada saat itu. Mungkin di hari ini dia bisa mengerjakan semua tugas, tapi di besoknya itu nggak bisa seperti itu karena banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Jadi harus lebih fleksibel. Selanjutnya relax, ambil waktu untuk beristirahat dan bersenang-senang. Jadi dalam seharian itu boleh loh kita ngambil take a break bentar, terus have some fun, nonton YouTube kah, nonton video kah. Jadi para ibu di rumah ya harus tetap happy dengan caranya masing-masing, jangan tegang terus, sakit sebelah sini nanti. Selanjutnya adalah kita harus mengatur jadwal, punya jadwal.
Setahu saya kan kebanyakan tugas-tugas dari sekolah itu tidak ditentukan jamnya ya, maksudnya tidak ditentukan jamnya, jam 8 harus ini, jam 9 harus ini, jam 10 harus ini, berbeda dengan sekolah. Yang penting pekerjaannya selesai. Nah, atur jadwal dengan anak, kapan akan mengerjakan pekerjaan sekolahnya, kapan akan main, kapan akan begini, jadi jadwalnya harus diatur. Kemudian review jadwal tugas sekolah, itu nyambung kayak yang tadi ya. Kalau atur jadwal itu lebih ke rutinitas harian di rumah. Kalau review jadwal tugas sekolah lebih ke jam segini kita mau ngerjain yang mana dulu, jam segini mau yang mana dulu, jadi nanti mama bisa laporan jam berapa seperti itu. Ini contoh kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa digunakan selama pembelajaran jarak jauh ini berlangsung. Ada Math and Linguistic, kemudian ada literasi, terus online playdate, art creativity, sama homework atau pekerjaan domestik ya. Jadi kalau misalnya kita simulasikan ini dalam sehari ini kita punya 5 kegiatan nih. Ada 5 kegiatan. Nanti teman-teman boleh sarankan ke orang tua di rumah. Yang pertama itu Math Linguistic. Math Linguistic misalnya bisa dilakukan pagi hari. Ini adalah nama-nama aplikasi gratis yang bisa diunduh di gawai masing-masing. Ada di App Store, bisa untuk Android dan bisa juga untuk Apple, iOS maksudnya. Kemudian misalnya tadi ini pagi, terus siangnya nanti menuju siang sekitar jam 10-an, jam 11-an literasi ini teman-teman bisa buka Story Jumper. Jadi Story Jumper ini kayak dongeng online gitu. Untuk anak-anak TK ini cocok karena sederhana, nggak banyak teksnya. Kemudian di waktu siang menuju sore, orang tua bisa memberikan anak-anaknya waktu untuk online playdate, bisa video call dengan teman-temannya. Ada banyak aplikasi yang bisa kita pakai. Yang umum kita pakai itu Zoom. Kemudian ada juga ini GroupMe. Jadi ya geng itu aja yang bisa ikutan ngobrolnya. Nah, sorenya kita bisa Art and Creativity. Ini Art and Creativity-nya bisa lihat di Wizard School atau Lily Playful Music Creation. Dan yang terakhir adalah home course. Nah, yang home course ini di rumah, home course ini bisa dilakukan jam berapa saja dan aktivitasnya apa saja. Seperti itu. Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi lain yang bisa digunakan. Saya di sini hanya memberikan beberapa contohnya. Seperti itu. Sepertinya sudah selesai pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada yang keliru atau ada yang merasa kurang berkenan dengan pemaparan dari saya. Teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan silakan ditampung oleh moderator. Juga sangat terbuka untuk menambahkan materi atau mengoreksi materi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.